Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel saya. Oke, bagi teman-teman yang baru saja menemukan video saya, kemudian ini menunjukkan waktu sholat, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu. Videonya bisa di pause. Nanti setelah ibadah sholatnya ditunaikan, videonya bisa dilanjutkan kembali. Oke, karena saya tidak ingin video uploadan saya ini menjadi penyebab tertunda terabaikannya ibadah salat teman-teman atau tertunda. Oke ya. Oke, nah bagi yang sudah melaksanakan boleh langsung ikut menyimak video saya ini. Oke, untuk kali ini saya akan membahas mengenai angka kredit maksimal ya, jumlah angka kredit maksimal yang ditetapkan oleh Permenpan untuk perawat dan bidan ya. Jadi hanya untuk dua fungsional ini ya. Kalau di fungsional yang lainnya sih tidak menemukan adanya batasan-batasan angka kredit maksimal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 tahun. Kalau di perawat sama bidannya itu karena Permenpannya produk baru dan disitu ada tertuang di dalamnya, maka kita akan bahas mengenai itu ya. Oke, ini pun sering ditanyakan oleh teman-teman melalui jalur japri ya, jalur pribadi. Dan ternyata setelah saya pelajari ulang kembali, ternyata selama ini saya salah memberikan pengetahuan kepada teman-teman. Jadi ini sekaligus meluruskan apa yang saya sudah jelaskan melalui chattingan japri tersebut ya. Nah, di sini saya sudah buka Permenpan 25 ya. Jadi kita langsung bahas aja. Nah, di sini saya sudah buka Permenpan 25. Mengapa kita buka Permenpan 25? Karena di Permenpan yang lama baik bidan maupun perawat ini masih memberlakukan Permenpan lamanya ya. Jadi saya ambil contoh di bab penutup. Ini bab penutupnya untuk bidan Permenpan 36 tahun 2019. Ini Permenpan yang baru. Di perawat juga ada redaksi seperti ini. Silakan teman-teman akses di pasal 16 ya. Oke, sorry saya lupa mengingatkan, ambil pulpen dan kertas untuk mencatat ya. Oke, catatan yang pertama adalah pasal 16 di bab penutup. Nah, di situ dibunyikan bahwa pada saat peraturan ini berlaku ya, pada saat Permenpan ini berlaku, semua peraturan Permenpan yang lama nih, Permenpan 1 tahun 2008. Oke, sorry tadi videonya terpause ya. Kita kembali ke pasal 66 ini. Jadi Permenpan yang baru itu masih merujuk ke Permenpan yang lama baik bidan maupun perawat. Jadi ini saya contohkan saja untuk perawat yang Permenpan lamanya. Di sini saya ada 2 poin yang saya ingin ambil di sini. Yang pertama mengenai sistem tabel yang ada di sini. Ya, yang ini untuk diploma 3 yang terampil, kemudian yang ini untuk nurse yang ahli ya. Jadi masing-masing ada setiap tingkatan ini ada batasannya. Nah, saya ambil contoh saja yang untuk terampil ya. Di sini ada batasan untuk 2C itu 60. Kemudian di 2D itu batasannya 80. Ini yang harus dicatat oleh teman-teman. Dan 3 itu batasannya 100 angka kredit, dan 3B batasannya 150 angka kredit, dan seterusnya 3C dan 3D masing-masing 200 dan 300. Oke. Bagaimana cara mekanisme mendapatkannya masing-masing angka kredit ini? Oke. Kita lanjut kursor ke bagian atas. Di video saya sebelumnya mengenai apa ya? Saya lupa topiknya. Yang jelas di video saya itu saya selalu mengatakan bahwa ketika baru pertama kali PNS itu sudah punya bekal angka kredit ya,
di mana bekal angka kredit itu didapatkan dari nilai ijazah. Nah, untuk nilai ijazah itu di Permenpan lama sudah ada ditetapkan bahwa D3 itu sebesar 60 angka kredit ya untuk terampil D3 terampil. Ijazahnya itu dinilai 60 angka kredit. Kemudian yang untuk nurse ya itu ditetapkan angka kreditnya sebesar 100 angka kredit ya, ini nilai ijazahnya. Di mana penetapan ini tidak ditemukan di Permenpan baik bidan maupun perawat. Nah, di sini ya. Nah, ini saya pelan-pelan. Nah, di sini langsung hanya uraian tugas pelayanan, tidak ada unsur pendidikan yang diberikan angka kredit seperti ini. Nah, kemudian di sini dan ini untuk angka kredit pelayanan ini yang tergantikan oleh yang baru tadi ya, Permenpan baru ini. Jadi Permenpan baru ini hanya mengangkat bagian unsur pelayanannya saja ya, untuk kegiatan uraian tugas dan angka kredit yang ada di Permenpan lama ya. Jadi langsung mengangkat di sini aja. Tidak. Jadi ini masih sistem yang untuk ijazahnya ini masih tetap berlaku ya. Oke. Jadi ada 2 poin tadi yang ingin saya katakan, bahwa mekanisme penilaian angka kredit ini masih berlaku ya untuk ijazah dan sistem pentabulan tadi ya. Pentabulan seperti ini. Karena tanpa sistem pentabulan seperti ini ya, seseorang itu tidak tahu harus mengajar berapa angka kredit agar bisa ke 2D. Jadi contoh kasus, anggaplah dia punya angka kredit 60 di awal ya. Saya sudah katakan tadi di awal dia punya angka kredit 60 atau 100. Kemudian berdasarkan Permenpan yang baru ya, ada di Permenpan baru di pasal 27 ya. Kita ke pasal 27-nya. Saya cari yang lebih dekat aja ke pasal 27. Sorry. Nah, ini ke pasal 27-nya. Ini setiap tahunnya minimal 5 ya. Minimal paling sedikit 5 angka kredit. Ya. Jadi setiap tahun unsur pelayanannya hanya boleh 5, minimal 5 ya. Paling rendah minimal setiap tahun. Nah, ketika punya bekal, kita kembali ke sini, ketika punya bekal 60, kemudian ditambahkan tiap tahunnya 5 kali 2 tahun, berarti 10. Nah, berarti totalnya yang dikumpulkan pada saat itu adalah 70 poin angka kredit. Nah, dengan angka kredit 70 tadi itu apakah bisa mencukupi untuk kenaikan jenjang di periode di berikutnya? Maka jawabannya tidak bisa. Karena tidak mencapai batasan di 80 ini. Nah, dan batasan 80 ini tidak dijelaskan di Permenpan yang baru ya, baik bidan maupun perawat, tidak dijelaskan ya. Kalau kita kursor ke bawah ini nyari tabelnya itu enggak ada. Jadi hanya ada redaksi bahwa unsur pelayanannya untuk 3B itu 50 ya, ini yang perawat ahli. Yang terampil untuk pelayanannya itu 20, kemudian 2D-nya juga 20. Jadi ya, anggaplah angka kredit ini tercapai 20. Nah, atau tadi berdasarkan yang paling sedikitnya itu, kalau tercapainya 20 ini kan memang artinya memang sudah bisa ya, 60 tambah 20 bisa ke 2D. Tapi kalau dia hanya betul-betul mengejar 5 angka kredit saja setiap tahunnya, maka total akhirnya nanti 70 aja. Nah, di sini tidak menggambarkan batasan-batasan setiap tingkatannya itu. Makanya ya, ini masih tetap berlaku ya sistem pertabulan seperti ini. Oke, itu yang harus dicatat. Kemudian
kita langsung bahas mengenai pasal 27-nya itu sendiri ya. Tadi sudah pasal bagian penutup, pasal 66 tentang masih berlakunya permempan yang lama ya. Nah, jadi nanti ini ada erat kaitannya dengan pasal 27 ini. Nah, di pasal 27 ini baik bidan maupun perawat ditetapkan ya. Untuk kategori terampil masing-masing 5 angka kredit. Untuk kategori mahir 12,5. Kemudian untuk penyelia 25 angka kredit. Ya, jadi ini jumlah angka kredit, poin angka kredit. Kemudian ini sama yang untuk di perawatnya juga begitu. Coba carikan ya. Jadi saya ingin tunjukkan pasalnya bahwa itu sama ya. Oke, ini pasal untuk perawat, ini perawat ini sama ya. Setiap tahun diterapkan paling sedikit ya, ini paling sedikit, bahasanya paling sedikit 5 untuk terampil, 12,5 untuk perawat mahir, 25 untuk penyelia. Jadi masing-masing ya sama ya. Jadi ini kategori terampil, semuanya kategori terampil, dan jam terampil itu 5 untuk terampil itu sendiri, 12,5 untuk bidan untuk mahirnya, dan 25 untuk penyelianya. Oke. Di sini juga ada untuk yang jenjang ahli ya. 12 untuk ahli pertama, 25 untuk ahli muda, 37,5 untuk ahli madya, dan 50 untuk ahli muda. Nah, angka-angka ini saya sudah pindahkan ke dalam bentuk Excel gunanya buat perhitungan ya. Oke, di sini saya sudah pindahkan ke Excel ya, ini. Oke. Kemudian kita kembali ke pasal 30. Nah, itu tadi batasan minimalnya ya. Tadi batasan minimalnya pasal 27 sama 28 adalah batasan minimalnya. Kemudian untuk di pasal 30 itu mengenai penilaian dan penetapan angka kredit ya. Dalam hal ini ayat 2 itu memberikan batasan maksimal ya. Nah, di sini redaksinya ditetapkan paling tinggi 150% dari angka kredit minimal ya, dari angka kredit minimal sebagai maksud pasal 27 sama 28 ya. Nah, di sini ya, dari 150% dari sini ya, itu angka kredit maksimalnya. Jadi kalau 100%-nya berarti 2 kali lipatnya. Kalau 2 kali lipatnya berarti 10 ya. Berarti kalau 100%-nya kalau dinarasikan 5 sampai 10. Nah, kalau 150% kita lihatnya dalam bentuk Excel. Kita hitung dalam bentuk Excel. Nah, di sini saya sudah punya metode perhitungan ya. Namun sebelum ke sini saya ingin ini saya putihkan dulu biar tidak teralihkan ke situ, ke pasal 30-nya. Nah, sebelum ke pasal 30 mengenai batasan maksimalnya, sebenarnya di pasal 27 itu sendiri sudah menetapkan batasan maksimalnya sendiri sebetulnya tanpa pasal 30. Bagaimana cara melihatnya? Maka cara melihatnya ketika si perawat mahir itu minimalnya 12,5, berarti maksimalnya untuk terampil adalah 12. Karena kalau sudah 12,5 maka akan masuk ke area mahir. Ya, berarti batasan maksimalnya untuk terampil di sini adalah 5 sampai 12 ya. Kemudian untuk mahir batasan minimalnya adalah 12,5 dan batasan maksimalnya adalah 24,5. Karena kalau sudah 25 akan masuk ke area penyelia ya. Nah, oke, cara bacanya seperti ini kalau pasal 27 tanpa pasal 30. Namun akan tetapi karena sudah ada pasal 30 maka bahasanya akan seperti ini.
hasil perkalian dari pasal 30 menginginkan angka angka minimal 150% dari 150% ini dari 5 ini hasilnya kalau dikalikan 7,5 berarti ini ditambah 7,5 hasilnya ini 12,5. Maka cara membacanya adalah minimalnya 5 dan maksimalnya adalah 12,5 bukan 5 sampai 7,5. Salah karena ini masih perkalian langsung, belum ditambahkan belum ditambahkan konstanta dasarnya Maka untuk mengetahui angka maksimalnya adalah perkalian ditambah dengan konstanta dasarnya Oke, seperti itu. Jadi maka kesimpulannya adalah 5 sampai 12,5 Karena kalau 5,75 ini tidak sampai 150%, hanya 25% aja. Karena kalau 100% nya kan saya sudah katakan tadi, berarti 2 kali lipatnya daripada 5 angka 5 tadi ini, berarti 10 Kalau sudah 100% nya ini dari 5 berarti 2 kali lipatnya. Oke. Kembali ke sini Jadi hasil kesimpulannya di sini ada ini batasannya. Nah, untuk yang si ahli juga gitu. Ini batasan minimalnya ada 12,5 dan maksimalnya ketika sudah dilakukan perhitungan hasil hitung ditambah dengan konstanta dasar minimalnya ini, maka hasilnya 31 ini. Maka kesimpulannya adalah 12,5 sampai dengan 31,5. Ini ditarik garis ke bawah aja untuk mengetahui hasil hitungnya. Oke. Nah, inilah batasan angka kredit yang harus dicapai dalam setiap tahunnya. Kemudian kita menganut kembali ke bukan pasal Permenpan 25 lagi. Nah, ini adalah tadi batasan tiap jenjang Kalau tadi batasan yang harus kalau yang tadi adalah mengenai batasan maksimal target angka kredit yang harus dikejar dalam setiap tahunnya. Kalau ini adalah batasan angka kredit tiap jenjang Nah, ini pun saya sudah pindahkan ke tabel Excel tadi. Kalau 2C masih kategori terampil ini terampil. 2C, 2D dan 2D itu masih terampil. Kemudian 3A, 3B itu masih mahir, dan 3C dan 3D itu masih kategori penyelia. Nah, namun setiap golongan ini golongan, ini adalah golongan, dan ini adalah jabatan. Nah, setiap golongan ini punya nilai angka kredit masing-masing walaupun jabatannya sama Nah, jadi golongan yang berbeda, jabatan yang sama, masih jabatan terampil. Ini saya sudah pindahkan ke Excel seperti ini. Nah, seperti saya katakan tadi, ketika seseorang itu baru PNS, maka dia punya bekal sebesar 60 angka kredit. Dengan bekal 60 angka kredit ini berarti dia akan menuju ke 80. Ini saya gantikan 80 dulu Ini 80. Ini 100. Ini 150. Oke, betul. Oke, kita kembali ke sini Dengan bekal 60 tadi ini berarti dia ingin ke 2B Yang kalau baru terangkat PNS itu posisinya 2C, kategori terampil, dan punya bekal 60 angka kredit. Dengan bekal ini maka dia ingin ke posisi 80, ke golongan 2B.
dengan masih tetap jabatan terampil. Maka diharapkan dalam 2 tahun dia bisa mengejar angka kredit maksimal, apakah mau memakai maksimal ini atau yang minimal ini. Kalau memakai angka kredit minimal dikalikan 2 tahun, maka dia hanya pada saat 2 tahun itu dia hanya punya angka kredit 70. Maka dia kekurangan 10 angka kredit. Berbeda halnya ketika seseorang itu menggunakan ya angka kredit maksimalnya dalam kurun 2 tahun, ya ini kali 2, maka total yang didapatkannya pada saat itu di tahun berikutnya itu adalah 85. Maka ini tidak lagi kekurangan tapi lebih 85. Nah, hal ini tidak masalah karena angka kreditnya melebihi dari si 2B tadi, untuk ke 2B tadi ini ya. Jadi ibaratnya ini sudah layak untuk diajukan. Dengan minimal 2 tahun ini, angka 85 ini sudah layak untuk diajukan. Oke. Itulah makanya setiap setiap target jenjang ini diperlukan agar dalam mengejar angka kredit itu mengetahui batasan ini. Saya sudah sampai batas dan saya bisa mengajukan. Kalau tidak ada batas, maka nanti kalau seseorang itu hanya mengejar minimal 5 dalam setiap tahunnya, maka orang itu tidak akan menyadari dirinya bahwa angka kreditnya yang kumpulkan itu tidak mencukupi ya untuk ke jenjang berikutnya, seperti yang saya contohkan kasus tadi ini di sini. Oke. Jadi metodenya seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan penjelasan singkat saya ini untuk kategori terampil mewakili yang ahli saja ya. Itu sama metodenya. Mudah-mudahan penjelasan singkat saya ini bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan, masalah yang lainnya bisa langsung tanya di kolom komentar atau mau join di grup Telegram ada di deskripsi video. Oke, cukup sekian dulu tuh. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.